mengampuni kita semuanya itu. Tapi korban sudah lewat kan? Berapa banyak tangan yang dipotong? Kemudian kita tanya lagi, tangan. Mana yang maksud tangan? Definisikan tangan yang jelas. Potonglah tangannya sampai sikut. Mungkin. Sampai pundak. Mungkin. Sampai sikut. Mungkin. Pergelangan. Mungkin. Ruas diriji. Mungkin. Karena tangan itu dari ujung diriji sampai pundak. Ini tangan semuanya. Namanya pundak. Wahada adudun. Wahada birfakun. Wahada sa'idun. Wahada ma'samun. Wahada kafun. Wahadi anamilu. Ini semuanya adalah hiat tangan. Jadi dipotong sampai pergelangan sini hasil apa? Hasil ijtihad. Kemudian lagi, berapa jumlah nilai yang dicuri sehingga perlu dipotong tangannya? Apa mencuri 5.000 dipotong tangannya? Itu pun hasil ulama tidak sepakat. Antara mazhab besar Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hambali, ada yang bilang 10 dirham, ada 100 dirham, 200 dirham, 1000 dirham, berarti enggak salah. Itu hasil ijtihad. Nah, kita teruskan. ID itu kita ngaji pesantren dulu. Ini khusus buat Pak Mahfud. ID itu adalah jamak dari yadun. Singularnya yadun, pluralnya ID. Kata ID ini unik sekali. Bahwa yadun itu tidak selalu tangan, malah sering digunakan sebagai bentuk kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim. Seperti Margaret Thatcher itu Perdana Menteri yang bertangan besi. Ya, the Iron Lady yang bertangan besi. Artinya kekuasaan jadi satu. Kemudian yadun itu jamaknya adalah ID. Oke. Jadi kalau ID itu berapa tangannya? Kalau yadun 1, kalau 2 yadani, kalau 3 ID. ID ini juga maknanya berubah. Ditambah lagi setelah ID jamak dijamakan lagi. Namanya jam'ul jamai. Di dunia nggak ada bahasa yang jamak dijamakan lagi oleh Arab. Namanya kodenya dalam dunia perkamusan jim artinya jam'ul jamai. Jadi jamak dari ID menjadi ayadi. Itu artinya sudah kedermawanan, berbeda lagi. Oke, berarti kalau yadun 1, kalau ID berarti jamak. Kalau jamak itu berapa? 3 ke atas. Kalau 2 namanya musanna, betul nggak? Kedua yadani. Nah ini tangannya berarti banyak kan? Sekarang saya nanya, as-sariqu, tangannya apa-apa? Pencuri laki, berapa tangannya? 2. Yang dipotong 1 itu dua-duanya. 1. Berarti 1. Wasariqu itu pencuri perempuan. Berapa tangan pencuri perempuan? 2, kanan dan kiri. Yang dipotong dua-duanya pas satunya aja. Nah, berarti ada berapa tangan yang dipotong? 1 tangan laki-laki. Kenapa tidak yadani kok ID? Ini jadi persoalan. Berarti artinya bukan tangan fisik ini. Artinya di penjara, artinya diputus, artinya dicegah. Jangan sampai orang itu beraksi melakukan kejahatannya. Itu persoalannya. Bayangkan korbannya sudah 1.400 abad yang lalu. Nah ini kan krisis fikih dari dulu. Karena dulu itu kita mesti tahu bahwa para fuqaha itu dalam menyusun mengkodifikasi hukum Islam itu by order penguasa. Ya sampai sekarang juga punten ya, para ulama kan ketiaknya penguasa. Betul nggak? Punten ini mah, jangan tersinggung. Iya, ya seperti itu zaman sekarang. Satu contoh lagi, bahwa supaya nanti kita jangan salah paham menafsirkan Kanjeng Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi. Supaya jangan sekadar praduga buruk kepada Kanjeng Nabi, apalagi menjelek-jelekan Kanjeng Nabi, nanti lu dilaporin Barreskrim lo. Dia kan gitu. Jangan sampai ada kesan Nabi meninggalkan peradaban yang tidak manusiawi. Bahwa pada akhirnya kita lihat di Al-Quran. Yuk kita buka Al-Quran. Aqimus shalah
tidak dijelaskan berapa rakaat, tidak dijelaskan berapa sholatnya, tidak dijelaskan waktunya, tidak dijelaskan bagaimana rukuk, bagaimana, dicawain aja. Aqimus sholat. Udah. Di dalam ayat Al-Quran yang paling banyak kalimat yang berulang-ulang adalah wa anfiqu, infak. Makanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ini TV ini namanya TV wa mimma, itu dari doa istighosah kita wa mimma razaqnahum yunfiqun, makanya TV-nya TV wa mimma. Nah, setiap lembaran, maka silakan bawa lihat di Quran, itu tiap lembar wa anfiqu tahun au karha wa anfiqu mimma wa namanya wa yaktubuna mimma atahumullah, disembunyikan wala yunfiquna fi sabilillah, selalu infak berulang-ulang. Kenapa sholat yang disebut sekali dua kali dalam Al-Quran dibahas sampai separuh kajian fikih, tapi infak yang berulang-ulang tidak ada bab infak? Apa sebabnya? Nah, ini kita mesti kritis dia. Jadi saya bukan lagi menyalahkan mereka, tapi kita lagi mengurai satu peristiwa. Ya, jadi saya bukan lancang menyalahkan sahabat, enggak. Saya juga tidak akan menyalahkan siapapun, tapi artinya bahwa kita akan menelusuri peristiwa. Kenapa bab infak tidak boleh dibahas? Karena menyangkut kekuasaan. Ini anggaran pendapatan dan belanja negara, nggak boleh diatur. Dan aku ingin berkuasa sepenuhnya. Kalau infak dimasukkan nanti asrama ada. Betul nggak? Untuk pendidikan berapa? Untuk kebudayaan berapa? Untuk peribadatan berapa? Ada aturannya. Nggak mau, raja pengen atur sendiri.